106,2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya. Kami sedang berbincang tentang roh yang luar biasa, belajar dari Daniel pagi hari ini. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung. Telepon 0315046.000 masih saya buka untuk Anda. SMS WA 0813-330-60.000. Pak James, ada Ibu T yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Wahyu dan Pak James. Pagi, saya mau tanya, bagaimana harus menjawab ke orang tuanya kalau seorang anak yang disuruh makan makanan persembahan, supaya jawaban tersebut tetap sopan ya Pak? Orang tuanya menganut kepercayaan lain, sedangkan anaknya adalah anak Tuhan. Terima kasih Pak James, Tuhan berkati. Kalau ibu orang tua suruh kita makan, ambil dulu aja sebelum disembahyangi, ambil dulu sedikit untuk kita makan, ya kan? Itu juga bisa disiasati dengan cara seperti itu, Ibu. Jadi orang tua tetap melihat kita makan atau sebelum dipersembahkan itu kita ambil dulu. Waktu nanti makan, kita makan sama-sama, orang tua kan taunya kita makan. Itu bisa seperti itu. Oke, baik. Kalau itu sudah dipersembahkan Pak, terus kita disuruh makan, gimana coba jawabnya? Ya, kita bisa memberikan sebuah alasan yang tepat lah untuk orang tua. Tapi kalau memang alasan mereka memaksa kita dengan sebuah disertai dengan kata-kata yang pedas, dengan kemarahan sebagai orang tua kepada anak, ya kita tahu bahwa itu bukan kehendak kita. Tuhan tahu bahwa itu bukan kehendak kita. Akhirnya kita pun makan, tapi kita minta supaya makanan ini dikuduskan oleh darah Yesus. Yang penting kan Tuhan tahu ini bukan kehendak kita. Kita cuman mentaati orang tua. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Dengan cara lain kita tidak bisa menghindar, ya sudah, kita bisa makan, tapi tetap kita minta darah Yesus menguduskan dan tidak ada pengaruh apapun bagi kehidupan iman. Ibu, itu. Baik, jadi tidak perlu bertengkar ya? Oh jangan, hindari pertengkaran, hindari permusuhan, hindari ketegangan supaya semuanya berjalan dengan damai. Itu yang Tuhan suka. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada Ibu Lydia di Mojokerto. Shalom, selamat pagi Wahyu dan Pak James. Selamat pagi Ibu. Kapan melayani lagi di GAB Mojokerto, khususnya di ibadah kaum wanitanya? Masih lockdown gereja Bu. Nanti kalau sudah buka ya? Nanti saya datang pasti. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Lydia. Saya mau tanya Pak, untuk mendapat pembelaan Tuhan dan mempunyai roh yang luar biasa, kita harus hidup bagaimana ya Pak? Mohon penjelasan mungkin praktisnya Pak dalam kehidupan sehari-hari, karena saya juga kepingin mengalami seperti yang Pak James alami. Terima kasih juga buat Wahyu. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bu Lydia. Gini Bu Lydia, seperti tadi saya sempat singgung di dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya kan, roh itu ada di dalam hati kita, ada di dalam ya. Jadi ingat aja satu hal, hatimu jaga. Ya, jangan sampai di dalam hati ini memiliki hal-hal yang tidak benar. Ya. Contohnya? Ya, contohnya ibu nyimpan kepahitan di dalam hati, kemarahan yang berlarut-larut dalam hati, sampai hati kita tidak lagi damai. Hati ibu sudah menjadi tercemar. Ya kan, itu hal-hal seperti itu seringkali terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Karena sehari-hari ini bisa timbul macam-macam, dan itu yang otomatis terjadi kalau kita tidak jaga dengan waspada. Makanya firman Tuhan dikasih dengan waspada, dengan kewaspadaan. Jadi artinya terus jagain, karena dari hati yang seperti itu, dari roh yang seperti itu mendatangkan perkenanan Tuhan dan sebagainya itu.
Jadi kalau ibu tanya bagaimana, ya jagai hati, jagai rohmu, rohnya ibu. Jangan sampai mau kehidupan ibu ini dicemarin dengan apapun, dengan pikiran-pikiran yang jahat, dengan apapun. Miliki roh yang luar biasa itu. Roh yang luar biasa itu artinya nggak mau kompromi dengan apapun, walaupun itu hal yang kecil, yang remeh, tapi itu pun kita mau hindari. Ya, jadi itu aja, miliki itu aja, nanti dengan sendirinya berjalan dengan kehidupan, dalam kehidupan ini kita akan alami hasilnya gitu. Alami hasilnya. Hasil nggak bisa diminta gitu. Hasil itu dengan sendirinya nanti akan terjadi. Gitu, Bu. Ya, saya belajar menjaga hati, memiliki roh yang ya seperti Daniel, walaupun saya belum sempurna, kadang masih jatuh, kadang masih bangun lagi dan sebagainya. Tapi saya setiap hari pagi datang pada Tuhan, saya minta dikuduskan lagi hati saya, roh saya dan sebagainya dalam hari-hari saya jalani. Ya, itu akhirnya kita dapat sendiri tuh hasilnya dari Tuhan. Saya tidak pernah minta Tuhan hasilnya mana, hasilnya mana, tidak ada lah seperti itu. Tidak usah seperti itu. Ya. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada 9876 yang bergabung. Shalom Pak. Gereja kami mengalami seperti yang Bapak ceritakan tadi. Gereja tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal, gereja tersebut akan dijual oleh pemiliknya, anak-anaknya, dan akan dibagi dengan saudara-saudara yang lain. Sehingga kami bingung, Bapak Gembala dan juga kami bingung mau beribadah kemana. Kami harus bagaimana ya Pak menyikapi hal seperti ini? Mungkin ibu atau bapak ini? Nggak tahu ya. Mungkin saudara bisa mendekati dengan cara kekeluargaan, ya terutama punya didukung doa sungguh-sungguh lah. Rencana-rencana untuk menjual rumah Tuhan ini sesungguhnya kan nggak benar ya. Rumah Tuhan itu sudah dikuduskan untuk rumah Tuhan, biasanya ya jangan sampai dijual gitu kan. Dijual boleh untuk pindah ke tempat yang lebih baik atau lebih besar, itu oke sih. Tapi untuk dibagi warisan dan sebagainya, lah itu mungkin ada pakai seseorang yang dituakan untuk menjadi perantara, memberi pengertian kepada mereka, karena banyak orang tidak ngerti, dan diberi pengertian supaya mereka mengerti dan mereka mungkin bisa membatalkan niatnya. Dan dengan cara halus, dengan cara kekeluargaan, jangan dengan cara kekerasan atau jangan dengan cara kasar, yaitu saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Dan kalau memang sudah dilakukan dengan pendekatan dengan cara seperti itu nggak bisa lagi, ya serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan pasti membela jemaatnya, Tuhan pasti membela gerejanya. Dan mungkin dengan hal seperti ini, seperti tadi saya bilang, Daniel masuk ke dalam gua singa, Daniel masuk krisis, Daniel masuk, atau jemaat yang ibu atau bapak miliki yang ada itu masuk dalam masa kesulitan, tapi akhirnya justru Tuhan membela di sana. Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Ternyata kita kan nggak ngerti rencana Tuhan di balik semuanya itu. Ya, intinya jangan sampai putus asa. Kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang hebat. Ya, biar kehebatan Tuhan yang bekerja. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari 8524. Shalom Pak, terima kasih, saya sangat diberkati dengan perbincangan pagi hari ini. Bagaimana cara menjaga hati? Saya ini lagi goncang karena adik-adik saya menjual milik saya, padahal anaknya itu saya sekolahkan, saya sering tolong mereka, tetapi di situasi seperti ini justru mereka menjual yang menjadi milik saya. Ibu berserah sama Tuhan. Ibu kalau ibu jadi orang benar di hadapan Tuhan, ibu benar, ibu pasti dibela Tuhan, tidak usah khawatir. Berserah aja sama Tuhan. Berserah itu beda dengan menyerah loh, Bu. Bedanya di mana, Pak? Kalau menyerah itu konotasinya negatif, artinya menyerah itu artinya
ya wis pasrah. Orang Jawa bilang sembuh ate opo. Nah, itu kan, itu orang Jawa bilang seperti itu. Kalau berserah itu kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa bekerja, tapi kita nggak melakukan dengan pengalaman kita sendiri, melakukan dengan kepandaian kita sendiri. Ya, berserah total kepada Tuhan. Kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita berjuang bersama Tuhan karena kita tahu ada janji, ada pengharapan, ada kekuatan Tuhan yang akan bekerja. Ya, jadi tidak ada keputusasaan, tidak ada takut, tidak ada khawatir kalau orang berserah itu. Ibu berserah aja sama Tuhan. Kalau ibu di pihak yang benar, pasti Tuhan bela. Berjalannya waktu, ibu Tuhan akan tunjukkan itu. Tidak usah khawatir. Ya, Bu. Baik, 0444 bertanya, Shalom Pak. Shalom. Kami menikah sudah 10 tahun. Saya selama ini selalu mengalah kepada suami yang masih belum dewasa secara rohani, berusaha untuk membawa kepada Tuhan. Tapi untuk hari-hari ini, untuk menjaga hati, tetap mengasihi suami tidak mudah karena suami tidak bekerja selama kami menikah. Bekerja tidak pasti. Nah, terakhir beberapa minggu lalu saya dipukul karena ada perbedaan pendapat. Saya sakit hati, Pak. Nah, bagaimana cara menjaga hati kalau kondisinya seperti ini? Ya, memang sulit masalah yang ibu alami dengan suami. Tetapi menghadapi suami seperti ini memang ibu tidak bisa dengan kekuatan ibu sendiri. Ya, mutlak harus dengan kekuatan Roh Kudus. Serahkan kepada Tuhan, Roh Kudus biar bekerja di hati suami ibu. Ya, karena menghadapi situasi seperti ini memang tidak gampang. Ya. Tapi kalau ibu pakai kekuatan sendiri, ibu akan lelah, ibu akan kecewa, akhirnya tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Suami akan jadi lebih beringas. Kenapa suami akhirnya memukul? Mungkin ibu melawan. Suami ibu sampai emosional, mungkin ibu berkata kasar, makanya ibu harus jadi istri yang saleh. Istri yang saleh itu suami akan dikuduskan oleh istri yang seperti itu. Ya, memang semua harus dibayar dengan harga yang mahal. Ya, untuk melihat mukjizat kemenangan Tuhan ubah suami, ya ada proses yang harus dijalani. Tapi yang penting ibu pakai kekuatan Tuhan. Kekuatan ibu nggak seberapa. Tapi kalau kita pakai kekuatan Tuhan, ibu makin dekatlah dirimu pada Tuhan. Ibu makin menggantungkan diri dan makin mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Ya, nanti Tuhan akan tunjukkan jalan. Tuhan akan pimpin kamu mesti kemana. Atau minta tolong kepada siapa untuk membimbing suami atau apa. Tuhan akan tunjukkan jalan dan Tuhan akan mengarahkan langkah demi langkah. Tapi yang penting ibu gandol benar-benar dengan Tuhan. Gantungkan diri dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cari pertolongan manusia. Karena pertolongan manusia ini sungguh mengecewakan akhirnya. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, ibu cuman diam saja dan ibu lihat dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Ya, Bu. Oke. Baik, berikutnya ada Ibu Ripka yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak James. Shalom, Bu. Saya Ibu Ripka, mohon doa dan juga saran Pak. Kami pun juga mengalami yang tadi diceritakan tentang tidak punya tempat untuk beribadah Pak. Puji Tuhan ada satu keluarga memberi tempat untuk 1 tahun kami ibadah. Kami terus bergumul agar rencana Tuhan di sisa hidup ini tetap melayani jiwa-jiwa baru. Matur nuwun Mbak, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, 1 tahun Tuhan sudah berikan jalan
Tani tahun berikut-berikutnya Tuhan pasti akan mengatur dengan luar biasa. Oke. Ada berikutnya, ada Ibu E yang bersaksi saja. Shalom Pak, saya ingin bersaksi tentang tadi ada ibu yang punya suami yang suka mukul. Saya ini punya teman seiman, dia punya anak 2 sudah besar. Suaminya selingkuh, bahkan menikah dengan orang yang tidak seiman dan punya anak 2 juga. Istrinya sering dipukuli dan tidak diberi nafkah. Istrinya urus surat nikah dan surat cerai dan mau menikah juga. Tapi saya bilang tetap bertahan dan doakan. Dia jawab nggak bisa karena kebutuhan ekonomi. Tapi teman saya punya usaha kecil-kecilan, terima pesanan nasi. Saya menasehati jangan menikah, lebih baik sendiri saja, serahkan pada Tuhan. Saya memberi kesaksian kepada dia bahwa ada teman saya juga yang lain ditinggalkan suaminya dengan 4 anak, tidak dinafkahi dari kelahiran anak kedua, dan berdoa istri dan anaknya setia ibadah dan sabar, tidak marah. Saya carikan kerja untuk kebutuhan hidup. Akhirnya suaminya kembali berkat ketabahan dan doa sekian lama. Tuhan mendengar doanya. Saya senang Pak melihatnya, sekarang suaminya sudah pulang ke rumah. Tuhan. Ya. Ya, mungkin ibu yang tadi mengalami hal yang serupa, ibu bisa ambil mencontoh tindakan-tindakan apa yang dilakukan sehingga akhirnya mengalami kuasa kemenangan itu. Oke, baik. Pak James, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Kekasih Tuhan, kesimpulan pembicaraan kami pagi ini, di masa apapun kita ini butuh perkenanan Tuhan, butuh pembelaan Tuhan, butuh kehormatan dari Tuhan. Ya, kalau itu yang Tuhan kerjakan bagi kita, kita nggak usah lelah untuk mencari hal-hal seperti itu, karena kalau kita nih nggak dapat dari Tuhan itu, kita mau berusaha sendiri itu capek akhirnya. Ya kekasih Tuhan. Sebab itu kesimpulan pembicaraan pagi ini, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, kita butuh 3 hal itu. Dan itu tidak didapatkan secara mudah, tidak didapatkan secara tiba-tiba. Didapatkan dengan concern, jaga rohmu, jaga hatimu, miliki roh yang luar biasa, yang orang lain mungkin gak punya itu, dan itu mungkin zaman sekarang sulit menemui orang seperti itu. Tapi saudara, kekasih Tuhan, kejar itu. Ya, Tuhan tidak lihat yang di luar loh, Tuhan lihat yang di dalam, Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat rohmu. Ya, dari roh yang seperti itu akan terlihat di tingkah laku kita, sikap kita, kata-kata kita setiap hari. Jagalah hatimu, miliki roh yang luar biasa. Ya, jangan cemari hidupmu dengan hal-hal yang kelihatannya nggak apa-apa lah, semua orang lakukan, bahkan hamba Tuhan itu lakukan, kok kita nggak boleh. Jangan berpedoman hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kita kalau berpedoman dengan seorang hamba Tuhan, kita juga bingung loh. Hamba Tuhan itu kok melakukan? Kalau saya lebih condong, saya ikuti apa yang Tuhan katakan dan nggak perlu lihat orang lah. Lihat orang nih bisa benar, bisa nggak benar gitu saudara, kekasih Tuhan. Tapi intinya lakukan seperti itu, maka kita akan alami dalam hidup ini pembelaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan Tuhan akan memberi kehormatan kepada kita. Walaupun saudara mungkin orang yang sederhana, mungkin kita adalah orang yang bukan sekolah tinggi, kita orang biasa dari keluarga sederhana, tapi kalau Tuhan memberikan kehormatan kepada kita, semua orang akan Tuhan tunjukkan, ini loh, orang lebih kaya dari kamu pun tunduk sama kamu. Bukan karena kita yang mengangkat posisi kita, enggak, tapi Tuhan yang berkatakan satu ayat, aku membawa engkau naik.
naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Ya saudara, kiranya perbincangan kita pagi ini sungguh-sungguh boleh memberikan pencerahan kepada kita. Jangan cari hasilnya dulu, jangan cari perkenanan Tuhan, pembelaan Tuhan dulu, kehormatan Tuhan dulu, enggak. Jangan, tapi urusin hatimu dulu, urusin rohmu dulu. Itu lebih penting. Udah, Wahyu? Oke, baik. Silakan tutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa kekasih Tuhan. Aku bersyukur memiliki Allah yang hidup, memiliki Bapa yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan kepada hamba-hambanya, memiliki Tuhan di atas segala Tuhan yang sungguh bisa kami andalkan, yang sungguh kami hormati, yang sungguh kami tinggikan dan junjung tinggi. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terutama kami berdoa bagi semua kekasih Tuhan yang sudah mendengar program ini pagi. Tuhan, dengan segala macam masalah mereka, keluh kesah mereka, semua yang mereka hadapi dalam kehidupan ini, mungkin berat perjuangan mereka, mungkin sulit yang mereka harus dobrak Tuhan di depan ini. Tapi kami percaya kekuatan kami tidak seberapa. Kekuatan kami kecil. Tapi karena kami sungguh menyandarkan diri kami kepada Tuhan, maka kekuatan kami bersama Tuhan boleh sungguh-sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami orang Kristen yang bukan cuma merengek-rengek minta berkat, bukan cuma merengek-rengek minta pertolongan, tapi kami tahu melakukan bagian kami, memiliki hati dan roh yang luar biasa. Itu yang kami kejar dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, kami jagai hati kami baik-baik, murni hati kami, karena Engkau melihat hati, kan Engkau melihat roh yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi penolong di masa-masa sulit, di masa-masa krisis ini, pada semua kekasih Tuhan, dan Tuhanlah penolong kami satu-satunya. Kami berdoa untuk Radio Sangkakala, dari owner sampai staff, sampai semua karyawan yang di bawah. Kami berdoa supaya radio ini tetap mewartakan kebenaran-Mu dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Kau berkati Wahyu secara pribadi, Tuhan, yang dia sudah lakukan pelayanannya selama ini dengan ketekunannya. Tuhan melipat gandakan semua yang sudah ditabur, dan kami percaya Tuhan sungguh-sungguh yang membuktikan hal-hal yang ajaib bagi kehidupan Wahyu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami memiliki tubuh yang sehat, dijauhkan dari segala COVID-19, kami dijauhkan dari segala virus apapun. Sakit penyakit tidak mendekat kepada tubuh kami dan tidak pernah mendekat kepada kemah kami. Tuhanlah perlindungan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima Tuhan kasih, memberkati, Pak. Tuhan Yesus memberkati juga Wahyu. Ya, dan kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita miliki roh yang luar biasa. Jaga hati, jaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, dan dapatkan perkenanan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan kehormatan dari Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.